Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai manajemen. Pertama, pengertian. Secara etimologi, istilah manajemen berasal dari bahasa Latin, manus yang berarti tangan. Dalam bahasa Italia, manajemen berarti mengendalikan. Dalam bahasa Inggris, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen ialah ilmu dan seni perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. 2. Fungsi manajemen. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai fungsi manajemen. Yang pertama adalah William Sprigel membagi fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan. Menurut George R. Terry, membagi fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Menurut DeLeong Gia, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Administrasi, membagi manajemen menjadi beberapa fungsi, yaitu perencanaan, pembuatan keputusan, pembimbingan, perorganisasian, dan pengendalian. Dari ketiga pendapat tersebut, dapat kita ambil garis besar yaitu pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang. 2. Organizing atau perorganisasian. Perorganisasian dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas atau kegiatan, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa hingga terciptanya suatu organisasi. Yang ketiga, executing atau pelaksanaan. Pelaksanaan adalah fungsi untuk menggerakkan orang-orang supaya bisa bekerja sesuai dengan tujuan. 4. Directing atau pengarahan. Fungsi pengarahan berkenaan dengan aktivitas pemberian, pengarahan, bimbingan, dan pembinaan kepada bawahan. Fungsi pengarahan kadang-kadang disebut juga dengan fungsi motivasi. Yang kelima, controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah fungsi manajemen untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya suatu organisasi. Fungsi pengawasan merupakan aktivitas untuk memeriksa, mencocokkan, dan mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana. Tingkatan manajemen adalah susunan atau gambaran stratifikasi organisasi yang menggambarkan fungsi dan perannya dalam organisasi yang bersangkutan. Tingkatan manajemen secara umum ada 3 tingkatan manajemen yang umumnya terjadi pada perusahaan atau organisasi. Top manajemen merupakan jenjang tertinggi, sering disebut manajer, CEO, dan presiden. Top secara keseluruhan tugas mereka ialah menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum, kemudian diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer bawahnya. Middle management ialah manajemen yang tugasnya mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi. Middle management tingkat ini wajib melaporkan hasil pekerjaan mereka dengan top management. Lower management tingkatan ini merupakan tingkat paling bawah dalam suatu organisasi. Low tugasnya ialah memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Unsur-unsur manajemen. Agar fungsi manajemen bisa terlaksana dengan baik dibutuhkan sumber daya atau sarana manajemen yang terdiri dari 1. Manusia. Unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan adalah sumber daya manusia. Manusia memiliki keterampilan hingga sifat yang berbeda-beda, sehingga manajemen manusia dibutuhkan untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal. 2. Metode. Metode adalah unsur manajemen yang diperlukan untuk mengatur prosedur maupun standar operasional berjalannya suatu kegiatan. 3. Mesin. Mesin adalah unsur manajemen yang berupa barang. Mesin dapat berupa peralatan logistik maupun teknologi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. 4. Bahan. Bahan adalah unsur manajemen berupa bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Pemilihan bahan baku hingga penggunaan harus dilakukan sebaik dan seefektif mungkin sehingga tidak ada bahan yang terbuang sia-sia. 5. Uang.
Uang merupakan unsur yang mendasari semua kegiatan. Uang harus dikelola dengan bijaksana dan efisien. Penganggaran serta penggunaan uang harus diatur dengan cermat, bijaksana, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. 6. Pasar. Pasar adalah unsur selanjutnya dari manajemen, terutama untuk bisnis atau usaha. Unsur pasar adalah perencanaan, perorganisasian, pengendalian, penerapan program, kebijakan strategi, dan teknik pemasaran untuk menciptakan permintaan akan penawaran produk atau jasa. Bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen lahir seiring perkembangan ilmu dan teknologi dan dikhususkan berdasarkan tujuan masing-masing. Berikut ini bidang-bidang manajemen. 1. Manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output serta melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. 2. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ialah kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran supaya kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen kepada konsumen bisa berjalan lancar dan memuaskan. 3. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah-langkah guna mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. 4. Manajemen personalia. Manajemen personalia merupakan fungsi manajemen yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan perusahaan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. 5. Manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.